Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Anis Sintia Karim dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Di sini saya akan menerangkan materi pendidikan agama Islam yaitu Akidah Akhlak kelas 8 SMP semester genap dengan judul Adab Bersosial Media dalam Pandangan Islam. Yang pertama adalah pengertian media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jika media tradisional menggunakan media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial ini mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Yang kedua adalah jenis-jenis media sosial. Media sosial ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah collaborative project, yang memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan, misalnya adalah Wikipedia. Yang kedua adalah blogs, merupakan salah satu web pribadi yang umumnya menampilkan datastamp entries dalam bentuk kronologis. Yang ketiga adalah content communities, memiliki tujuan untuk berbagi konten media di antara para pengguna antara lain teks, foto, video, dan PowerPoint presentasi. Yang keempat adalah social networking sites yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman. Contoh dari social networking sites adalah Facebook, MySpace, dan Google. Yang kelima adalah virtual games world, merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi. Yang keenam adalah virtual social world, memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah dampak media sosial. Dampak media sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dampak positif. Jadi dampak positifnya ini yang pertama adalah media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang kedua adalah media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi penting dan akurat. Yang ketiga adalah kemudahan memperoleh informasi. Kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di internet banyak membantu manusia sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Selain itu, internet juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat adalah kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Dengan kemudahan ini membuat kita tidak perlu pergi menuju tempat penawaran atau penjualan karena dapat dilakukan lewat internet. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif dari media sosial ini yang pertama adalah kecanduan. Situs jejaring sosial seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Mengisolasikan diri dapat mengubah cara kerja gen. Yang kedua adalah perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang ketiga adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan. Di dunia internet, kejahatan dikenal dengan nama cybercrime, di antaranya carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Yang keempat adalah carding. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi online dan mencatat kode kartu yang digunakan, selanjutnya menggunakan data untuk kepentingan kejahatan mereka. Yang kelima adalah pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Yang keenam adalah penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Yang kedua adalah adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah media sosial dalam pandangan Islam terlebih dahulu. Media sosial dalam pandangan Islam itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah
kita harus tabayun, yaitu cek dan recheck. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sudah disebutkan. Dan Dr. Quraisy Shihab pun telah menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Yang pertama adalah pembawa berita dan kedua adalah isi berita. Bahwa pembawa berita yang perlu ditabayun dalam pemberitaannya adalah orang fasik, yaitu orang yang aktivitasnya diwarnai oleh pelanggaran agama. Kedua, menyangkut isi berita. Penyelidikan kebenaran sebuah berita menjadi perhatian khusus dalam ayat tersebut. Penyeleksian informasi dan budaya literasi adalah komponen yang tidak bisa diabaikan. Jadi tradisi mudah meng-share berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam tidaklah dibenarkan dalam Islam. Yang kedua adalah menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur, didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Istilah ini disebut qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30, silahkan dibaca sendiri ayatnya ya. Yang ketiga adalah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan. Seperti yang dijelaskan di atas, bertolak dari fenomena penyalahgunaan medsos itulah MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa itu terdiri dari 5 poin larangan. Yang pertama adalah melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, melakukan bully, ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, ras atau antara golongan. Yang ketiga adalah menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala yang terlarang secara syar'i. Dan yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Selanjutnya, media sosial itu harus digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 meminta agar setiap umat manusia membela apa yang baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Lalu, menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax, bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur. Di ayat lain yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 112. Allah SWT menjadikan manusia yang suka berbohong atau menyebarkan informasi palsu demi kepuasan sendiri maupun kelompoknya sebagai musuh para nabi dan Allah. Nah, adab atau tata cara penggunaan media sekarang. Adab atau tata cara penggunaan media itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Yang keempat, berbagi informasi penting. Yang kelima, menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Yang keenam, memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data seperti video, MP3, dan yang terakhir, implementasikan sosial media dengan baik. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Itulah beberapa pembahasan mengenai tata cara bermedia sosial dalam pandangan Islam. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu soal. Dari materi di atas tentunya kita bisa mengerjakan soal yang akan saya berikan berikut ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi siapapun yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.